Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad Razak dari Razakar. Dan di video kali ini saya ingin membahas mengenai sebuah persaingan yang tidak pernah disangka-sangka akan jadi viral gitu di 2025, yaitu DeepSeek versus ChatGPT. Jadi siapa DeepSeek? DeepSeek adalah perusahaan AI yang sedang naik daun yang disinyalir menjadi satu-satunya perusahaan yang mungkin menyalip ChatGPT di bidang AI. DeepSeek ini sebenarnya sudah launch pada November 2023. Sedangkan kalau dibandingkan dengan ChatGPT yang udah ada duluan, yaitu November 2022. Nah, yang bikin heboh nih apa? DeepSeek ini disebut sebagai pesaing serius tadi. Karena teknologinya itu jauh lebih efisien bila dibandingkan dengan ChatGPT. Nah, biaya efisien ini karena kenapa? DeepSeek disinyalir pengembangannya itu memakan biaya yang 1/100-nya dari pengembangan biaya ChatGPT. Jadi DeepSeek kabarnya dibangun hanya dengan biaya 5,5 juta US dollar dibanding ChatGPT yang butuh biaya kurang lebih 100 juta US dollar. Meta AI bahkan itu lebih jauh di atasnya lagi, itu makan biaya sekitar 65 miliar US dollar dan membutuhkan data center seluas kota Manhattan. DeepSeek itu mengklaim hanya menggunakan 10.000 chip, tidak sebanyak ChatGPT yang menggunakan 25.000 chip. Meskipun banyak pihak yang mempertanyakan klaim ini, tapi ya bisa kita lihat ya, biaya layanan DeepSeek itu emang jatuhnya jadi lebih murah karena tadi biaya pengembangannya lebih murah. Contoh kayak feature development cost-nya DeepSeek hanya makan sekitar 6 juta US dollar, kalau ChatGPT tadi 100 juta US dollar. Open source juga DeepSeek, kalau ChatGPT kan dia nggak open source sifatnya. Lalu keunggulan DeepSeek tuh di coding sama reasoning math test. Jadi kalau kalian soal-soal yang sifatnya numerik kan kalau kita masukin ChatGPT itu kadang mereka suka nggak bias lah ya hasilnya. Tapi kalau dimasukin ke DeepSeek itu lebih bagus hasilnya. Sedangkan kalau di ChatGPT kita kalau misalnya diminta untuk creative writing atau conversational mereka bisa. Contohnya kayak saya pernah denger ya orang bikin lagu liriknya tuh ke ChatGPT gitu. Nah terus untuk subscription cost-nya jauh juga teman-teman. Jadi DeepSeek itu free for user atau cuman sekitar 0,14 US dollar per million tokens for developers gitu. Dan kalau ChatGPT itu kalau yang berbayar itu sekitar 20 US dollar per bulan. Dan DeepSeek ini itu bahkan sampai merusak pasar teknologi Amerika Serikat. Jadi teknologi AI DeepSeek itu dianggap mengancam stabilitas pasar teknologi Amerika, terutama Nvidia, karena over demand chip itu bisa merubah jadi oversupply jika transformasi digital mengarah ke efisiensi yang dilakukan DeepSeek. Akankah ini awal dari perubahan Nvidia? Kita nggak tahu juga. Kemarin Nvidia kan baru mau investasi tuh ya di Asia Tenggara yang tadinya main ke Indonesia, investasinya ke Vietnam as usual. Dan total kerugian pasar saham Amerika Serikat gara-gara si DeepSeek ini itu sekitar 1,2 triliun US dollar teman-teman. Ini adalah kerugian terbesar dalam sejarah pasar saham Amerika pada saat si DeepSeek ini mencoba masuk bursa ya teman-teman. Dan gak lama setelah heboh DeepSeek ini langsung error. Katanya sih kena cyber attack. Tapi kita nggak tahu juga ini kebenarannya karena ya gitulah. Jadi karena Trump tuh sempat bilang ya nggak apa-apa, bagus itu inovasi, tapi di belakang mungkin bete atau emang DeepSeek-nya yang nggak kuat servernya karena dicobain gitu sama semua orang karena lagi viral. Nggak tahu juga nih penyebabnya emang di cyber attack sama US gitu diminta Trump atau memang nggak kuat aja servernya gitu. Dan menurut DeepSeek pernyataan resmi mereka itu mereka tidak bertanggung jawab atas keruntuhan saham Amerika. Memang sih pada dasarnya nggak mungkin berpengaruh langsung kayak gitu ya. Terus yang kedua sedang menyelidiki kasus peretasan karena mereka masih menganggap itu adalah sebuah cyber attack dan berkomitmen untuk meningkatkan keamanan sistem mereka. Jadi tadi teman-teman gara-gara DeepSeek ini itu gara-gara viral aja bisa crash loh pasar saham Amerika loh guys. Gimana diibarat kata jadi bisa kita tarik pelajaran lah buat orang-orang yang trading atau investing gitu ya. Crash tuh bisa terjadi sewaktu-waktu dan kejadian gini nggak ada yang bisa prediksi. Terus makin diprediksi crash biasanya malah nggak terjadi gitu. Bahkan Warren Buffett itu pernah bilang be greedy when others are fearful, dan sebaliknya yang nakutin crash seringkali lagi mau ngumpulin barang. Jadi emang kadang orang tuh FOMO aja gitu loh. Dan
sekali lagi juga jangan all in ya teman-teman, apalagi beli di late of trend, karena ya tadi orang-orang udah keburu naik, kita baru mau ikutan tapi nggak sempet gitu. Nah, dan nggak bisa dipungkiri nih, ini juga tadi penyebab bisa runtuh gitu karena Amerika dan China itu selalu berseteru ya teman-teman, dan berseterunya itu mungkin nggak secara perang gitu kayak yang terjadi di Ukraina Rusia ataupun di Gaza dan Israel gitu. Ini itu lebih ke perang teknologi gitu, geopolitik, perdagangan gitu. Bahkan sekarang dengan DeepSeek versus ChatGPT ya perang AI berarti. Dan kalau kita berbandingin ya data ekonomi Amerika versus China saat ini dengan dipimpinnya oleh Amerika dengan Donald Trump dan China di Xi Jinping, total GDP Amerika itu di 27,7 triliun US dollar, kalau di China itu 17,7 triliun US dollar. Untuk peringkat GDP mereka nomor 1 dan nomor 2, Amerika dan China. GDP annual growth rate China jauh di atas US, jadi China di 5,4%, sedangkan US di 2,7%. Inflation rate China jauh lebih kecil di 0,1%, sedangkan US di 2,9%. Untuk interest rate di China cuma 3,1%, di US 4,5%. Unemployment rate masih lebih unggul US di 4,1% dan China di 5,1%. Dan debt to GDP ratio masih lebih bagus China di 83,4%, sedangkan US di 122% gitu loh. Nah, kalau dibandingkan sama Indonesia gimana nih ya dua negara ini? Jadi Indonesia itu punya kelebihan sendiri ya teman-teman. Jadi negara kita tuh negara nomor 4 paling padat ya sedunia ya, dengan sekitar 270 juta penduduk, bahkan mungkin lebih sekarang. Dan Indonesia itu memiliki komoditas terbesar di dunia, makanya penting banget adanya hilirisasi. Terus ekonomi Indonesia juga diproyeksi bisa masuk 4 besar ya di tahun 2045. Mungkin teman-teman sering dengar ya kayak generasi emas 2045. Nah ini nih. Jadi banyak negara yang membutuhkan Indonesia sebenarnya. Jadi termasuk Amerika dan China gitu. Jadi kalau di breakdown lebih dalam, hubungan Indonesia terhadap US dan China itu berbeda sudut pandang gitu. Pas di pasar keuangan Indonesia lebih condong ke US karena mereka punya banyak uang. Dan pasar keuangan ini itu contohnya kayak saham, obligasi, foreign exchange, forex, atau semacam itulah. Dan itu rata-rata diisi oleh pemain asingnya itu dari US gitu, atau Amerika. Sedangkan dengan China, Indonesia itu lebih condong berhubungan dalam hal perdagangan dan sektor real gitu, kayak komoditas, pembangunan infrastruktur. Bahkan ada data statistik yang mengatakan 1% pertumbuhan real ekonomi di China akan berdampak 0,3% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi emang saking ketergantungannya kita dengan sektor real ya dengan China gitu. Jadi ya kesimpulannya mau China mau Amerika dua-duanya bisa menguntungkan buat Indonesia, cuman ya tergantung bagaimana kita hubungan baiknya dengan US dari segi apanya dan dengan China dari segi apanya gitu. Dan ini tuh bisa jadi trigger awal untuk saham teknologi ya, atau perusahaan-perusahaan teknologi di Indonesia yang jadi game changer ya. Karena tadi sebelumnya ChatGPT itu merasa superior sekali sebagai AI yang paling banyak dipakai di seluruh dunia, dan tiba-tiba muncullah si DeepSeek ini, yang artinya ada beberapa hal yang muncul nih. Kita mulai dulu dari tantangannya ya. Yang pertama itu persaingan kompetitor tuh bakal makin panas karena DeepSeek itu menawarkan model AI yang lebih efisien dan murah, sehingga bisa menggantikan layanan AI berbayar dari perusahaan teknologi di Indonesia. Dan yang kedua itu ketergantungan pada teknologi luar negeri. Kalau DeepSeek makin dominan, perusahaan teknologi Indonesia akan lebih bergantung pada teknologi asing daripada ngembangin AI sendiri. Tapi di balik tadi tantangannya tentu ada peluangnya. Yang pertama itu adalah adanya kolaborasi. Jadi munculnya DeepSeek ini bisa menjadi peluang mitra strategis untuk mempercepat adopsi AI di Indonesia. Dan yang kedua itu efisiensi operasional dan inovasi produk. Jadi perusahaan teknologi di Indonesia dapat memanfaatkan DeepSeek untuk mengurangi biaya operasional sekaligus meningkatkan layanan analisis data, chatbot, customer support, cloud computing, dan otomasi bisnis. Dan buat teman-teman yang nggak tahu, perusahaan-perusahaan teknologi di Indonesia itu banyak yang besar teman-teman. Contohnya kayak DCII sebagai raja data center, MTech sebagai gurita bisnis teknologi, ada Goto juga unicorn terbesar di Indonesia saat ini, ada BELI atau Blibli.com itu sebagai pemilik gudang niaga, dan Bukalapak yang baru banget kita bahas minggu lalu yang fokusnya itu ke bisnis game dan investasi serta transaksi non tunai.
Terus juga ada Metro Data, MTDL itu perusahaan solusi dan distribusi digital. Lalu ada DMMX, layanan smart retail. Ada Wi-Fi, nama kode emitennya tapi nama perusahaannya Search. Itu perusahaan jaringan dan layanan digital. Iklannya sering banget lewat di KRL kalau teman-teman yang sering naik KRL. Terus ada MLPL atau Multipolar, itu adalah layanan teknologi informasi. Dan ada WIRG, jasa teknologi berbasis augmented reality atau AR. Dan saat ini DCII, Data Center Indonesia ini masih jadi saham tech dengan market cap paling besar di Indonesia. Dan yang paling murah kalau secara valuasi itu adalah MLPL atau Multipolar. Dan sangat mungkin teman-teman semua yang tadi saya sebutkan itu perusahaannya jadi worth it untuk di investing ataupun di trading kan. Karena ya tadi biasanya kan perlu ada pendorong ya, perlu ada stimulusnya gitu. Nah ini dia, stimulusnya adalah ChatGPT versus DeepSeek. Nah jadi gimana teman-teman tanggapannya? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like juga video ini, subscribe channelnya, dan share ke sebanyak mungkin orang agar pengetahuan Indonesia mengenai ekonomi dan bisnis itu semakin meningkat. Nama saya Raffi Ahmad Razak dari Razakar, izin undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.